Selamat siang adik-adik IN Kids. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pakai baju yang rapi. Selama mendengarkan firman Tuhan, fokus dan duduk yang manis. Jangan sambil makan, bermain, atau jalan-jalan ya. Ikutin setiap instruksi yang diberikan. Memuji Tuhan dengan semangat. Halo adik-adik IN Kids, selamat siang semuanya. Sudah siap memuji Tuhan? Oke, ayo kalau sudah siap semuanya bangkit berdiri ya. Semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi kasih yang terbaik buat Tuhan. Oke, semuanya tepuk tangan. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Siap? Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Tetap semangat. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Oke, semuanya masih semangat ya, kita lanjut ya. Kita mau nyanyi Alive, Alive. Oke, ayo semuanya siap. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Dari awal. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Confess, sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. My Jesus is alive. Say, my Jesus is alive. Haleluya. Nah, adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya, kita akan menyanyi menyembah Tuhan dengan satu lagu lagi. Ya, di lagu ini dikatakan sebab Dia hidup ada hari esok. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita hidup, ya.
2000 tahun yang lalu, ya pada hari ini, hari ketiga setelah Yesus mati di atas kayu salib, dia bangkit dan dia hidup sampai selama-lamanya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi katakan, karena ku tahu. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Mari adik-adik kita berdoa ya sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau siang hari ini kami diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, kami tahu Engkau layak menerima yang terbaik dari kami, karena Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, dan Engkau memberi kami hidup Tuhan. Hidup-Mu Tuhan, Engkau sudah berikan buat kami. Engkau mati menggantikan kami, dan Engkau hidup sehingga kami pun hidup bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Siapkanlah hati kami ya Tuhan, siapkan supaya kami boleh mengerti melalui firman-Mu betapa Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. God's story, Easter. So part of God's story is about Easter, and it begins like this. You might know Easter as the Sunday a ginormous bunny hides chocolate inside plastic eggs. But Easter is really all about how much Jesus loves us and how God sent him to rescue us. Remember how the Jews, God's special family, were waiting for a king to come rescue them? Well, Jesus was the king, and this rescue was the whole reason he came to earth.
God had already rescued the Jews once before, but this time it was going to include everyone. So one night, Jesus told his friends about the rescue. Exciting, right? But talking about this rescue was sad. That's because Jesus was going to rescue the world by dying. Kids, every mean or bad thing we do deserves punishment. By dying, Jesus took our punishment. Lots of things in life have good parts and bad parts. And just like candy bars are mostly good, as long as you brush your teeth after you eat one, this story is a really good one. Anyway, talking about the rescue made Jesus sad since he didn't really want to die. Thankfully, we can talk to God when we're sad, so Jesus took a few friends into a garden to pray. In the garden, a guy named Judas, who people thought was Jesus' friend, came with some people to help arrest Jesus. Peter, one of Jesus' true friends, was so mad he cut off a servant's ear with his sword. But Jesus didn't want his friends to hurt others, so Jesus healed the ear and let them arrest him. Then Jesus was taken to trial. One of the most powerful men in the city, Pontius Pilate, wanted to let Jesus go. But many of the people wanted Jesus to die. They didn't believe he was the Son of God or any kind of king. Even after all the miracles Jesus did, like healing sick people and making blind people see, they didn't believe in him. The people were so mad, they started yelling, "Kill him!" So Pontius Pilate let the soldiers take Jesus. The soldiers made fun of the idea that Jesus was a king. They put a crown of thorns on his head and nailed him to a cross. Many people watched, but not all of them wanted Jesus to die. His mother and close friends were there too. Just imagine how they must have felt. Once Jesus was up on the cross, the sun stopped shining for 3 whole hours in the middle of the day. But those soldiers kept right on making fun of him. They said, "If you're really God's son, why don't you just call on some angels to save you?" Jesus could have called on angels to save him, but he loved us so much that he wanted to rescue us. So instead, he prayed to God, "Father, I place my life into your hands." At that moment, Jesus died. And when he died, the soldiers who had just killed him realized he really was the Son of God. Later, Jesus was put into a tomb and a big rock blocked the entrance. Jesus' friends thought that was the end. But 3 days later, God sent an angel to roll the stone away. Don't worry, Jesus could get out on his own. The angel moved the rock so everybody else could see the tomb was empty. Jesus' friends were the first to stop by the tomb. The angel said, "He has risen," which is another way of saying Jesus is alive. Nobody could believe it. Jesus took our punishment and then proved he really is the Son of God by coming back to life. Now, if we choose to follow Jesus, God forgives us for all the wrong things we do because Jesus already took our punishment. And that's the story of Easter. But that's not all there is. Here's a quick version of what happened after the angel told the good news. Jesus' friends got scared. Jesus appeared to them. They saw his scars. It was really him. Now they could share the good news too. Jesus appeared to more than 500 people. He went back up to heaven, and the best part? He promised to come back someday for everybody who follows him. And all that is a part of God's story. Selamat pagi semua, anak-anak, gimana kabarnya? Barusan kita melihat film tentang Paskah, Easter ya. Apa itu Easter? Bagaimana Yesus mati buat kita semua untuk menyelamatkan hidup kita. Oke, kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan tentang Easter. Oke, kita akan membaca 2 Korintus 5 ayat 21. Dikatakan bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Supaya kita ini bisa dibenarkan, kita bisa menerima keselamatan karena apa yang Yesus sudah lakukan. Tadi adik-adik sudah melihat
satu video yang menggambarkan bahwa Yesus harus memberikan hidupnya, Yesus harus menerima penghukumannya karena dia mengasihi adik-adik dan saya. Ya, kita akan lihat, Miss Ratna akan jelaskan firman ini mengatakan bahwa Yesus itu tidak berdosa. Yesus itu orang yang tidak mempunyai kesalahan. Tapi firman Tuhan katakan bahwa upah dosa itu maut. Dan setiap kita adalah manusia yang berdosa. Bagaimana supaya kita terhindar dari maut ini? Miss Ratna akan jelaskan bahwa firman ini berbicara tentang adanya pertukaran dengan Yesus dan kita sebagai manusia berdosa. Karena ada pertukaran itu, karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, itu yang membuat kita ada hari ini. Dan kita mengucap syukur karena kita terbebas dari dosa. Kita mengucap syukur karena Tuhan mengambil semua bagian yang seharusnya bagian kita menjadi bagiannya Yesus. Kita sama-sama akan lihat, Miss Ratna akan panggilkan Miss Tria dan Miss Dewi. Anak-anak akan melihat bagaimana pertukaran itu terjadi. Tadi firman-Nya katakan ada pertukaran. Di sini Miss Ratna ada bersama-sama dengan Miss Tria dan Miss Dewi ya adik-adik ya. Ini gambarannya. Miss Dewi memakai baju hitam, gambaran kita sebagai manusia. Dan Miss Tria memakai baju putih, dia sebagai Tuhan Yesus. Nah, terjadi pertukaran yang seharusnya bagian dari dosa, bagian dari salib, bagian dari kematian, itu adalah bagian kita, bagiannya manusia yang berdosa. Di sini diwakilkan oleh Miss Dewi. Terjadi pertukaran. Bagaimana pertukaran itu terjadi? Coba kita lihat. Tuhan Yesus memberikan hidupnya, bagian dari hidupnya diberikan kepada manusia berdosa. Dan manusia yang berdosa mengambil bagian di dalam kehidupan Yesus. Jadi ada pertukaran yang terjadi, yang seharusnya yang menanggung dosa itu adalah manusia yang berdosa. Tadi Miss Ratna katakan Kak Dewi, sekarang manusia itu dikuduskan, disucikan, mengambil bagian yang seharusnya milik Yesus. Dan Yesus mengambil bagian yang seharusnya menjadi kita. Oleh sebab itu Yesus disalib dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya, adik-adik lihat tadi ya, terjadi pertukaran. Pertukaran itu posisi kita tukar ya. Yesus, kenapa Tuhan Yesus harus mati? Bukan karena dia berdosa, tapi karena dia mengasihi adik-adik dan saya. Karena dia melihat bahwa konsekuensi dari dosa itu harus mati. Itu sebabnya Yesus mengatakan, biar aku yang mati, biar aku yang disalibkan dan bebaskan anak-anak yang aku kasihi. Anak-anak dan Miss Ratna juga bagian dari apa yang Yesus lakukan. Ya, pertukaran itu terjadi supaya Yesus yang menjadi dosa kita dibenarkan. Yesus yang menanggung hukuman supaya kita dibebaskan. Yesus ditolak supaya kita diterima. Yesus mengalami kesakitan supaya kita disembuhkan. Yesus menanggung kutuk supaya kita diberkati. Yesus dihina supaya kita dimuliakan. Ya, anak-anak di situ dikatakan bahwa Yesus ditolak supaya kita diterima. Setiap apapun yang kita rasakan dalam kehidupan kita, ya, kalian mungkin bisa merasa kalian tidak dikasihi, kalian mungkin juga merasakan sakit, ditolak, atau mungkin ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kalian yang kalian rasakan sesuatu yang tidak fair. Tapi di situ dikatakan pada waktu kita mendekat kepada Yesus, dikatakan bahwa Yesus ditolak supaya kita diterima. Kita tidak perlu lagi merasa ditolak. Karena Yesus mengasihi kita apa adanya. Dia menerima kita apa adanya. Dia membenarkan setiap hal. Kita bisa melakukan kesalahan. Kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin tidak memberkati. Tapi kita katakan, Tuhan Yesus, ampuni aku. Dan aku percaya karena apa yang Kau lakukan di atas kayu salib, aku sudah menerima, aku sudah dibenarkan. Dan aku menikmati berkat keselamatan
dan menjadi orang yang dibenarkan itu. Jadi anak-anak, itulah berkat kita, berkat Easter. Kalau setiap kali kita merayakan Paskah, kita ingat bahwa Paskah berbicara tentang kasih Allah yang begitu besar, yang memberikan anaknya yang tunggal supaya kita, anak-anak dan Miss Ratna, bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, itu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan kita sungguh-sungguh bisa mengatakan, Tuhan terima kasih untuk apa yang Kau sudah lakukan. Anak-anak, kalau kita sudah menerima berkat, Miss Ratna juga mau, kita tadi di film digambarkan bahwa this is a time, ini waktunya, pada waktu kita menerima keselamatan, kita menerima berkatnya, ini waktunya untuk kita berbagi. Kalau kita diberkati, waktunya kita untuk memberkati. Kita memberkati, kita share tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau katakan kepada teman-teman yang mungkin belum mengenal Tuhan, kita katakan, ayo kita sama-sama. Aku punya Tuhan Yesus yang luar biasa dan aku mau bagi tentang kasih Tuhan dalam kehidupanmu. Karena aku tahu bahwa Yesus mengasihi anak-anak dan Miss Ratna. Ini waktunya kita katakan kepada teman-teman, yuk pada waktu kita sedih, kita datang ke Tuhan. Pada waktu kita tidak mengerti, kita datang ke Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, kita katakan, Tuhan, bahwa anugerah-Mu cukup. Engkau sudah mati di atas kayu salib. Itu sebabnya aku merayakan Paskah. Dan aku tahu Tuhan, Paskah itu membawa berkat yang luar biasa dalam kehidupanku. Dan kita mau bagikan, kita mau share, kita mau juga membagikan kehidupan kita dengan cara apa? Dengan cara kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi anak-anak, kita belajar untuk bagaimana kita juga menjadi berkat buat papa mama di rumah. Kita juga menjadi berkat buat teman-teman kita. Kita menjadi berkat buat dimanapun kita berada. Sehingga mungkin temanmu mengatakan, kok kamu bisa seperti itu ya? Nah, kita bisa mulai membagi bahwa aku seperti ini karena ada Tuhan Yesus yang menolongku. Mau enggak kamu juga terbuka untuk menerima Tuhan Yesus? Tuhan yang senantiasa mengasihi kita, Tuhan yang senantiasa menjagai kita, yang senantiasa care sama kita. Dia enggak pernah tinggalkan kita, dia enggak pernah tinggalkan apa yang menjadi bagian dari kita. Dia selalu memperhatikan dan dia memperhatikan kebutuhan kita juga. Miss Ratna akan bagikan satu firman Tuhan lagi di Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sekarang kita free. Tadi kita lihat Kak Dewi senang ya karena posisi dia menjadi posisi orang yang dibenarkan. Ya, tadi Kak Tria harus disalibkan gambaran sebagai Tuhan Yesus karena dia mengambil bagiannya dari yang harusnya bagian kita, dan dia harus sengsara supaya kita bisa diberkati dan kita bisa diselamatkan. Kita bisa jadi berkat. Hari ini kita belajar tentang firman Tuhan, dikatakan tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi sesuatu yang buruk. Kalaupun buruk terjadi, bukan berarti itu selesai. Karena Tuhan katakan segala sesuatu yang terjadi, Tuhan Yesus akan tolong kita. Anak-anak, Tuhan Yesus akan tolong. Apapun yang keadaan kamu sedih, kamu datang ke Tuhan Yesus. Kamu mengalami kesulitan, baik itu di sekolah, ataupun di rumah, ataupun di dalam hubungan, atau apapun. Anak-anak bisa datang, berdoa dan katakan, Tuhan Yesus, tolong saya. Dan saya tahu saya akan oke karena apa yang kau sudah lakukan dan itu sudah selesai. Saya akan diberkati, saya akan menjadi anak yang luar biasa. Tuhan Yesus katakan kamu luar biasa karena Tuhan Yesus luar biasa. Ya, kita menerima berkat itu setiap kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena Yesus sudah lakukan untuk kita. Mari kita berdoa. Kita mau mengucap syukur dan merayakan Easter ini dengan ucapan syukur dan katakan, Tuhan Yesus terima kasih kamu sudah mati buat aku dan aku bersuka cita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Kalau kami tahu Tuhan
bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tahu Tuhan itu hanya sementara. Kami akan mendapatkan berkat-Nya, kami akan mendapatkan jawabannya, kami akan mendapatkan jalan keluarnya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah mati buat kami dan Engkau sudah menyelesaikannya. Dan Engkau akan dikatakan bahwa berkat-Mu itu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa kami dibebaskan Tuhan, kami tidak lagi tinggal di dalam kesalahan kami tidak lagi tinggal di dalam rasa bersalah kami Tuhan, tapi kami orang-orang yang dibebaskan, kami orang-orang yang dikasihi, kami anak-anak yang berhasil Tuhan, dan kami juga menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk Easter, terima kasih untuk hari ini, kalau kami merayakan Paskah, di mana Yesus bangkit dan menjadi Raja di atas segala raja. Engkau sudah bangkit dan mengalahkan maut. Demikian juga posisi kami, karena Engkau memberikan posisi-Mu dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang menang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Everybody talking, yeah. We won't stop, we won't wait. We'll stand and sing our Savior's name, our Savior's name. Sing it out, sing it out, sing it out. Jesus is alive right now. Whoa, sing it out, sing it out, sing it out. Jesus is alive right now. Couldn't beat him, nothing could hold him down. Our God conquered the grave, so come on now, make it loud. Everybody shout it out, Jesus is alive right now. Sing it out, sing it out, sing it out. Jesus is alive right now. Whoa, sing it out, sing it out, sing it out. Jesus is alive right now. We won't stop, we won't wait. The Savior's name. We won't stop, we won't wait.
Oke adik-adik, selamat Paskah untuk kalian semua ya. Happy Easter all, God bless you.